Di sebuah desa nelayan yang terletak di tepi pantai, kehidupan berjalan sederhana namun penuh warna. Di antara deretan perahu yang berlabuh, terdapat satu perahu kecil yang selalu terlihat bergetar di bawah sinar matahari. Perahu itu milik Budi, seorang nelayan yang dikenal karena ketekunannya dan kecintaannya pada laut. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Budi sudah bersiap-siap dengan jala dan perahunya. Ia percaya bahwa laut adalah sumber kehidupan, dan ia bertekad untuk menangkap ikan terbaik untuk keluarganya. Suatu pagi yang cerah, Budi berangkat lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin berhembus lembut, tetapi ada nuansa aneh yang membuatnya merasa gelisah. "Hari ini, aku akan mendapatkan ikan yang banyak," gumamnya sambil mengayuh perahu menjauh dari pantai. Namun, saat ia melaut, awan gelap mulai berkumpul di langit, menutupi sinar matahari yang hangat. Budi menatap ke atas, merasakan ketidakberdayaan saat melihat cuaca berubah drastis. Sepertinya badai akan datang, pikirnya, tetapi ia berusaha menepis rasa takut itu. "Aku sudah berpengalaman. Ini hanya badai kecil." Ia melanjutkan perjalanannya, berharap bisa mendapatkan hasil tangkapan yang baik sebelum badai benar-benar datang. Namun, saat ia semakin jauh dari pantai, angin mulai bertiup kencang, dan ombak mulai menggulung dengan ganas. "Ya Tuhan, ini bukan badai kecil," teriak Budi, panik. Ia berusaha mengendalikan perahunya, tetapi ombak yang tinggi membuat perahu itu terombang-ambing. "Harus bertahan, harus bertahan." Ia berteriak pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hatinya. Namun, setiap detik berlalu, rasa takutnya semakin menguat. Di tengah kepanikan, Budi teringat akan ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tidak melaut saat cuaca buruk. "Budi, ingatlah, laut bisa sangat berbahaya." Suara ibunya terngiang di telinganya. "Jangan pernah meremehkan kekuatan alam." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya saat ia menyadari bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan besar. Saat badai semakin menggila, perahu Budi terbalik, dan ia terjatuh ke dalam air yang dingin dan gelap. "Tolong! Siapapun di luar sana, tolong!" teriaknya. Tetapi suaranya tenggelam dalam deru ombak. Ia berjuang melawan arus, berusaha untuk tetap di permukaan. Dalam kepanikan, ia merasa seolah-olah seluruh dunia menghilang, dan hanya ada dirinya dan laut yang mengamuk. Setelah beberapa saat berjuang, Budi merasa tubuhnya lelah. "Aku tidak bisa bertahan lebih lama," pikirnya, saat ia mulai tenggelam ke dalam kegelapan. Dalam keadaan putus asa, ia berdoa, "Ya Tuhan, jika ada yang mendengarku, tolong selamatkan aku." Ia menutup matanya, membiarkan air laut mengelilinginya, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tiba-tiba, saat harapan mulai pudar, ia merasakan sesuatu yang besar dan lembut menyentuh tubuhnya. Budi membuka matanya dan melihat sosok raksasa muncul dari kedalaman laut. Seekor gurita raksasa, dengan tentakel yang panjang dan berwarna cerah, muncul di hadapannya. "Apa ini?" teriak Budi, terkejut dan bingung. Gurita itu tampak tenang, seolah-olah memahami kesulitan yang dihadapi Budi. Dengan gerakan lembut, gurita itu melingkarkan salah satu tentakelnya di sekitar tubuh Budi dan menariknya ke permukaan. "Aku tidak percaya ini!" Budi berteriak, merasa campur aduk antara ketakutan dan rasa syukur. "Apakah kau menyelamatkanku?" Gurita itu seolah mengangguk, dan Budi merasakan kehangatan dari tentakelnya. Saat mereka muncul ke permukaan, badai mulai mereda. Budi terengah-engah, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Kau adalah makhluk yang luar biasa," katanya, terpesona oleh keindahan gurita itu. "Kenapa kau membantuku?" Gurita itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi Budi merasakan ikatan yang kuat antara mereka. Mereka berlayar bersama. Gurita itu membawa Budi menjauh dari badai yang masih mengamuk di kejauhan. Budi merasa aman di pelukan tentakel gurita, dan untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, ia bisa bernapas lega. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budi ini," katanya, menatap gurita dengan penuh rasa terima kasih. "Kau telah menyelamatkanku dari kematian."
Setelah beberapa saat, badai benar-benar reda, dan langit mulai cerah kembali. Budi melihat ke arah pantai, yang kini tampak jauh di belakangnya. "Aku harus kembali," katanya, tetapi gurita itu tampak tidak ingin melepaskannya. "Apa kau ingin aku tetap bersamamu?" tanya Budi, merasa aneh berbicara dengan makhluk laut. Gurita itu mengeluarkan suara lembut, seolah-olah menjawab pertanyaannya. Budi merasakan kedamaian saat ia berlayar bersama gurita. "Aku akan menjaga laut dan semua makhluk di dalamnya," janjinya. "Aku berjanji tidak akan melupakan pengorbananmu." Gurita itu tampak memahami, dan Budi merasa seolah-olah mereka telah terikat dalam sebuah persahabatan yang tak terduga. Saat mereka mendekati pantai, Budi merasa campur aduk. Ia ingin kembali ke rumah, tetapi ia juga tidak ingin meninggalkan gurita yang telah menyelamatkannya. "Kau akan selalu ada di sini, kan?" tanyanya, menunjuk ke arah laut. Gurita itu mengangguk, dan Budi tahu bahwa ikatan mereka tidak akan pernah terputus. Akhirnya, perahu Budi merapat ke pantai, dan ia melompat ke daratan dengan penuh rasa syukur. "Aku selamat," teriaknya, dan penduduk desa yang melihatnya berlari menghampiri. "Budi, apa yang terjadi?" tanya salah satu nelayan. Aku diselamatkan oleh gurita raksasa," jawab Budi, masih terengah-engah. Mereka semua terkejut, tetapi Budi tahu bahwa ia harus menceritakan kisahnya. "Aku akan menjaga laut dan semua makhluk di dalamnya," katanya dengan tegas. "Aku berjanji untuk tidak melupakan gurita itu." Dengan semangat baru, Budi bertekad untuk menjadi penjaga laut, menghormati makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya, dan berbagi kisahnya dengan semua orang. Hari itu, Budi tidak hanya selamat dari badai, tetapi juga menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa persahabatan dengan gurita raksasa akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dan ia berjanji untuk menjaga hubungan itu selamanya. Setelah selamat dari badai yang mengerikan, Budi kembali ke desanya dengan semangat baru. Ia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa, tetapi tidak semua orang percaya pada kisahnya tentang gurita raksasa. "Budi, kau pasti hanya berhalusinasi setelah terombang-ambing di laut," kata Joko, sahabatnya yang skeptis. "Gurita raksasa? Itu tidak mungkin." Budi merasa frustrasi, tetapi ia tahu apa yang ia alami adalah nyata. "Aku bersumpah, Joko, dia menyelamatkanku. Dia adalah makhluk yang luar biasa," teriak Budi, tetapi Joko hanya menggelengkan kepala, tidak bisa memahami betapa dalamnya pengalaman yang baru saja dialami Budi. Hari-hari berlalu, dan meskipun Budi berusaha untuk melupakan skeptisisme orang-orang di sekitarnya, ia tidak bisa menghilangkan rasa rindu terhadap gurita yang telah menyelamatkannya. Setiap kali ia melaut, ia berharap bisa melihat sosok raksasa itu lagi. "Aku harus kembali ke laut," pikirnya. "Mungkin dia akan muncul lagi." Dengan tekad yang kuat, Budi memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya, berharap bisa menemukan gurita itu. Suatu pagi, Budi berangkat lebih awal, membawa perahu kecilnya ke tengah laut. Ia merasa bersemangat dan sedikit cemas. "Apa yang akan kukatakan jika aku bertemu dengannya lagi?" gumamnya pada diri sendiri. "Apakah dia akan mengingatku?" Saat perahu meluncur di atas gelombang, Budi merasakan angin sejuk yang menyegarkan. Ia menatap ke arah horizon, berharap melihat tanda-tanda gurita itu. Setelah berjam-jam berlayar, Budi mulai merasa putus asa. Mungkin dia tidak akan datang, pikirnya, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia mulai melemparkan jala ke laut, berharap bisa menangkap ikan sebagai tanda terima kasih kepada gurita. "Jika aku bisa menangkap ikan yang besar, mungkin dia akan datang," ucapnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, saat ia menarik jala, hanya ada beberapa ikan kecil yang terjebak. "Ini tidak cukup," keluhnya, merasa kecewa. Tiba-tiba, saat Budi sedang berjuang dengan jala, ia merasakan gelombang besar datang dari arah belakang. "Apa itu?" teriaknya, berbalik dengan cepat. Ia melihat ombak yang tinggi dan gelap, dan dalam sekejap, ia menyadari bahwa badai lain sedang mendekat. Tidak lagi." Budi panik, berusaha mengendalikan perahunya. Namun,
Angin kencang dan ombak yang menggulung membuat perahu itu terombang-ambing. "Tolong, ya Tuhan! Jangan biarkan ini terjadi lagi!" teriaknya, merasakan ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Saat badai mulai menggila, Budi merasa putus asa. Ia berusaha mengayuh perahu kembali ke pantai, tetapi arus yang kuat menariknya semakin jauh. "Aku tidak bisa melawan ini," teriaknya. Air mata mengalir di pipinya. Dalam keadaan putus asa, ia kembali berdoa, "Gurita, jika kau mendengarku, tolong selamatkan aku sekali lagi." Tiba-tiba, di tengah kegelapan badai, sosok besar muncul dari kedalaman laut. Gurita raksasa itu muncul kembali, dengan tentakel yang kuat dan berkilau. "Dia datang!" teriak Budi, merasa harapan kembali muncul. Gurita itu melingkarkan tentakelnya di sekitar perahu, mengangkatnya dengan lembut dari air. "Terima kasih, terima kasih!" Budi berteriak, merasakan kelegaan yang luar biasa. Gurita itu membawa Budi menjauh dari badai, dan saat mereka meluncur di atas ombak, Budi merasa aman. "Kau ingat aku?" tanyanya, menatap mata Gurita yang dalam. Gurita itu mengeluarkan suara lembut, seolah menjawab pertanyaannya. "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendengarku, tetapi aku sangat berterima kasih," ucap Budi, merasakan ikatan yang semakin kuat antara mereka. Setelah badai reda, Budi dan Gurita itu berlayar ke tempat yang lebih tenang. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kata Budi, berusaha berkomunikasi dengan Gurita. "Apa kau memiliki nama?" Gurita itu tampak berpikir sejenak, lalu menggerakkan tentakelnya dengan lembut, seolah-olah menunjukkan sesuatu di dasar laut. Budi mengikuti gerakan tentakel itu dan melihat keindahan bawah laut yang menakjubkan. "Wow, ini luar biasa!" teriaknya, terpesona oleh warna-warni ikan dan terumbu karang. Mereka berkeliling, dan Budi merasa seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sama sekali baru. "Kau adalah penjaga laut, bukan?" tanyanya, dan Gurita itu mengangguk. "Aku ingin membantu menjaga laut ini," lanjut Budi, merasa terinspirasi oleh keindahan yang ada di sekelilingnya. "Aku berjanji untuk tidak melupakan pengorbananmu." Gurita itu tampak senang, dan Budi merasakan kedekatan yang semakin dalam. Namun, saat mereka berlayar, Budi mulai merasakan ketegangan. "Tapi bagaimana jika orang-orang di desaku tidak percaya padaku?" tanyanya, merasa cemas. "Mereka menganggap aku gila karena menceritakan tentangmu." Gurita itu tampak memahami, dan Budi merasakan dorongan untuk berbagi kisahnya. "Aku harus memberitahu mereka tentangmu," katanya, bertekad. "Mereka perlu tahu bahwa laut memiliki makhluk yang luar biasa seperti dirimu." Setelah berkeliling, Budi dan Gurita itu kembali ke pantai. "Aku akan kembali," ucap Budi, menatap Gurita dengan penuh harapan. "Aku akan menceritakan kisah kita." Gurita itu mengangguk, dan Budi merasa bahwa mereka telah terikat dalam sebuah persahabatan yang tak terpisahkan. Saat Budi melompat ke daratan, ia berlari menuju desanya dengan semangat baru. "Aku harus memberitahu mereka," teriaknya. Tetapi saat ia tiba, ia melihat Joko dan penduduk desa lainnya sedang berkumpul. "Budi, kau kembali," seru Joko, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan keraguan. "Apa kau baik-baik saja?" Budi mengangguk, tetapi ia tahu bahwa ia harus menceritakan kisahnya. "Aku bertemu dengan Gurita raksasa lagi. Dia menyelamatkanku dari badai," teriaknya, tetapi kali ini, beberapa orang mulai tertawa. "Budi, kau harus berhenti dengan cerita-cerita ini," kata Joko, menggelengkan kepala. "Kau hanya mencari perhatian." Budi merasa hatinya hancur. "Tidak, ini nyata. Dia ada di sini, di laut," teriaknya. Tetapi orang-orang hanya memandangnya dengan skeptis. "Kau harus percaya padaku. Dia adalah penjaga laut." Budi merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. "Aku akan membuktikannya." Dengan tekad yang kuat, Budi memutuskan untuk kembali ke laut keesokan harinya. "Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa Gurita itu ada," katanya kepada Joko dan penduduk desa. "Aku akan membawanya ke sini." Joko menggelengkan kepala,
Tetapi Budi tidak peduli. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk membuktikan kebenarannya. Keesokan harinya, Budi kembali ke laut, berdoa agar gurita itu muncul lagi. "Tolong, datanglah padaku," ucapnya, menatap ke dalam air. Ia merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ia harus berusaha. Setelah beberapa saat harapan mulai pudar, ia melihat sosok besar muncul dari kedalaman laut. Gurita itu muncul, dan Budi merasa haru. "Kau datang," teriaknya, merasa lega. Mereka berlayar bersama, dan Budi merasa bahwa ia tidak sendirian. "Aku akan membawamu ke desaku," katanya, bertekad untuk membuktikan bahwa gurita itu nyata. Saat mereka mendekati pantai, Budi merasakan ketegangan. "Apa yang akan mereka katakan?" tanyanya pada gurita, tetapi makhluk itu hanya mengeluarkan suara lembut, seolah-olah menenangkan hatinya. Saat mereka tiba di pantai, Budi berteriak, "Lihat, dia ada di sini." Penduduk desa berkumpul, dan saat mereka melihat gurita raksasa muncul dari air, mereka terkejut. "Apa ini?" teriak Joko, matanya melebar. "Budi, kau tidak bercanda, kan?" Budi merasa bangga dan bahagia. "Ini gurita yang menyelamatkanku. Dia adalah penjaga laut," teriaknya, dan penduduk desa mulai berbisik satu sama lain. "Aku tidak percaya ini," kata Joko, masih terkejut. "Budi, kau benar." Gurita itu melingkarkan tentakelnya di sekitar perahu, dan Budi merasakan kedekatan yang semakin dalam. "Aku berjanji untuk menjaga laut dan semua makhluk di dalamnya," ucap Budi, menatap gurita dengan penuh rasa syukur. "Kita akan bekerja sama untuk melindungi rumah kita." Dengan semangat baru, Budi dan gurita raksasa itu menjadi simbol persahabatan antara manusia dan makhluk laut. Penduduk desa mulai memahami pentingnya menjaga laut dan semua isinya. Budi merasa bangga, tidak hanya karena ia telah membuktikan kebenarannya, tetapi juga karena ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Hari itu, Budi tidak hanya menemukan kembali gurita yang telah menyelamatkannya, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk memperjuangkan apa yang ia percayai. Ia tahu bahwa persahabatan mereka akan terus berlanjut, dan bersama-sama, mereka akan menjaga laut dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Setelah Budi berhasil membuktikan keberadaan gurita raksasa kepada penduduk desa, suasana di desa nelayan itu berubah. Kini, mereka tidak hanya melihat Budi sebagai nelayan biasa, tetapi sebagai pahlawan yang telah menjalin persahabatan dengan makhluk laut yang luar biasa. Namun, meskipun banyak yang mulai percaya, masih ada beberapa orang yang skeptis, termasuk Joko, sahabat Budi. "Budi, aku masih tidak yakin tentang semua ini," kata Joko, menatap gurita yang kini menjadi bagian dari kehidupan mereka. "Bagaimana kita bisa yakin bahwa dia tidak akan membahayakan kita?" Budi menghela napas, merasa frustrasi. "Joko, dia telah menyelamatkanku 2 kali. Dia adalah penjaga laut, bukan musuh," teriak Budi, berusaha meyakinkan sahabatnya. "Kau harus percaya padaku. Kita harus menjaga hubungan ini." Joko menggelengkan kepala, tetapi Budi tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk membuktikan bahwa gurita itu adalah teman, bukan ancaman. Hari-hari berlalu, dan Budi semakin sering melaut bersama gurita. Mereka menjelajahi keindahan bawah laut, dan Budi belajar banyak tentang ekosistem laut. "Lihat, Budi, ini adalah terumbu karang yang harus kita jaga," kata gurita, menggerakkan tentakelnya untuk menunjukkan keindahan yang tersembunyi di bawah permukaan. Budi terpesona. "Aku tidak pernah tahu ada begitu banyak keindahan di sini. Kita harus melindunginya." Namun, tidak semua orang di desa merasa senang dengan kehadiran gurita. Beberapa nelayan lain mulai merasa cemburu dan khawatir bahwa gurita itu akan mengganggu tangkapan ikan mereka. "Budi, kau harus berhenti berlayar dengan makhluk itu," kata salah satu nelayan, Pak Rahmat. "Dia bisa membuat ikan-ikan pergi jauh dari sini." Budi merasa marah, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Dia tidak akan mengganggu tangkapan kita. Justru, dia bisa membantu kita menjaga laut." Konflik semakin memuncak ketika sekelompok nelayan memutuskan untuk menangkap gurita.
Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak takut pada makhluk ini, kata salah satu nelayan, bersemangat. Budi mendengar rencana itu dan merasa hatinya hancur. Tidak, kalian tidak bisa melakukan itu, teriaknya, berlari menghampiri mereka. Dia adalah teman kita. Dia telah menyelamatkanku. Tetapi para nelayan tidak mendengarkan. Mereka sudah terlanjur terpengaruh oleh rasa takut dan cemburu. Kau hanya seorang nelayan biasa, Budi. Kami tidak akan membiarkan makhluk ini merusak kehidupan kami, teriak Pak Rahmat, dan Budi merasa putus asa. Tolong, jangan lakukan ini. Dia tidak bersalah. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia merasa cemas dan takut akan apa yang mungkin terjadi pada gurita. Aku harus melindunginya, pikirnya, bertekad untuk mencari cara agar gurita tidak ditangkap. Ia memutuskan untuk pergi ke laut, berharap bisa berbicara dengan gurita dan mencari solusi. Saat Budi tiba di pantai, ia melihat gurita sedang menunggu di tepi air. Budi, kau datang, kata gurita dengan suara lembut. Apa yang terjadi? Budi merasa lega melihat gurita itu. Mereka berencana menangkapmu, ucapnya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana meyakinkan mereka bahwa kau tidak berbahaya. Gurita itu mengangguk, dan Budi merasakan kedalaman kebijaksanaan dalam tatapan matanya. Kau harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku adalah teman, bukan musuh, kata gurita. Kita perlu melakukan sesuatu yang akan membuat mereka mengerti. Budi berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika kita menunjukkan kekuatan kita bersama? Kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di depan mereka. Gurita itu tersenyum, dan Budi merasakan semangat baru. Baiklah, kita akan melakukannya, ucapnya, bertekad. Mereka merencanakan sebuah pertunjukan yang akan menunjukkan keindahan dan kekuatan persahabatan mereka. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa bekerja sama untuk menjaga laut, kata Budi, dan gurita setuju. Keesokan harinya, Budi mengundang semua penduduk desa untuk menyaksikan pertunjukan di laut. Datanglah dan lihat apa yang bisa kami lakukan, teriaknya, berharap bisa menarik perhatian mereka. Para nelayan yang skeptis berkumpul, dan Budi merasa cemas. Apa yang akan mereka pikirkan? Tanyanya pada gurita. Kita hanya perlu menunjukkan kepada mereka, jawab gurita dengan tenang. Saat pertunjukan dimulai, Budi dan gurita bekerja sama dengan harmonis. Gurita itu meluncur di bawah air, menciptakan gelombang yang indah, sementara Budi melompat dari perahu, menari di atas ombak. Lihatlah, kami bisa melakukannya bersama, teriak Budi, dan penduduk desa mulai terpesona. Mereka melihat keindahan yang ada di depan mata mereka, dan rasa takut mulai memudar. Namun, saat pertunjukan berlangsung, tiba-tiba muncul badai kecil di kejauhan. Angin bertiup kencang, dan ombak mulai menggulung. Budi, kita harus berhati-hati, teriak gurita, tetapi Budi merasa terjebak dalam momen itu. Kita bisa melakukannya. Kita harus menunjukkan kepada mereka, teriaknya, berusaha tetap optimis. Tetapi badai semakin mendekat, dan Budi merasakan ketakutan kembali. Kita harus pergi, teriaknya, tetapi gurita itu menahan Budi. Percayalah padaku, kita bisa mengatasi ini bersama. Dengan keberanian, gurita itu melingkarkan tentakelnya di sekitar Budi dan menariknya ke dalam air. Ikuti aku, teriak gurita, dan Budi merasa terinspirasi oleh keberanian makhluk itu. Mereka menyelam ke dalam air, dan Budi merasakan kekuatan gurita membawanya menjauh dari badai. Kita bisa melindungi satu sama lain, teriak Budi, merasakan ikatan yang semakin kuat. Saat mereka muncul ke permukaan, badai mulai mereda, dan penduduk desa terkejut melihat betapa kuatnya persahabatan mereka. Setelah badai reda, Budi dan gurita kembali ke permukaan, dan penduduk desa bersorak. Kau benar, Budi, dia adalah teman kita, teriak Joko, matanya bersinar. Kami tidak tahu bahwa dia bisa melindungi kita. Budi merasa haru melihat bagaimana orang-orang mulai menerima gurita. Kita harus menjaga laut bersama-sama, ucapnya, dan semua orang setuju. Sejak hari itu,
Hubungan antara penduduk desa dan gurita semakin kuat. Mereka mulai bekerja sama untuk menjaga laut dan melindungi ekosistemnya. Budi merasa bangga, tidak hanya karena ia telah membuktikan kebenarannya, tetapi juga karena ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Kita bisa melakukan ini bersama, katanya kepada penduduk desa. Kita akan menjadi penjaga laut. Hari-hari berlalu, dan Budi semakin sering melaut bersama gurita. Mereka menjelajahi keindahan bawah laut, dan Budi belajar banyak tentang ekosistem laut. Lihat, Budi, ini adalah terumbu karang yang harus kita jaga, kata gurita, menggerakkan tentakelnya untuk menunjukkan keindahan yang tersembunyi di bawah permukaan. Budi terpesona. Aku tidak pernah tahu ada begitu banyak keindahan di sini. Kita harus melindunginya. Budi dan gurita menjadi simbol persahabatan antara manusia dan makhluk laut. Penduduk desa mulai memahami pentingnya menjaga laut dan semua isinya. Mereka bekerja sama untuk membersihkan sampah di pantai dan melindungi terumbu karang. Kita harus menjaga rumah kita, kata Budi, dan semua orang setuju. Akhirnya, Budi merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Ia tidak hanya menjadi nelayan, tetapi juga penjaga laut. Aku berjanji untuk menjaga laut dan semua makhluk di dalamnya, ucapnya, menatap gurita dengan penuh rasa syukur. Kita akan bekerja sama untuk melindungi rumah kita. Dengan semangat baru, Budi dan gurita raksasa itu melanjutkan perjalanan mereka, menjelajahi keindahan laut dan menjaga hubungan yang telah terjalin. Mereka tahu bahwa persahabatan mereka akan terus berlanjut, dan bersama-sama, mereka akan menjaga laut dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Cerita Budi dan gurita raksasa menjadi legenda di desa nelayan itu, menginspirasi generasi mendatang untuk menjaga laut dan menghormati makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Budi merasa bangga, tidak hanya karena ia telah membuktikan kebenarannya, tetapi juga karena ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa persahabatan mereka akan terus berlanjut, dan bersama-sama, mereka akan menjaga laut dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Budi menatap laut yang tenang. Terima kasih, sahabatku, ucapnya, dan gurita itu mengeluarkan suara lembut, seolah menjawab. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Mereka telah menemukan tujuan hidup yang akan mengubah dunia mereka selamanya.